Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Beidowi. Saya dari kelompok P3 atau 13 dan dengan NIM G0024008. Di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan laporan praktikum saya di blok 1.3 ini, yaitu laporan yang ketiga dengan kasus Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda sebagai teman yang baik. Jelaskan kepada Andre tentang traktus digestivus inferior. Nah, jadi soal yang pertama yaitu jelaskan tentang perbedaan dari jejunum dan ileum. Di sini saya mengambil gambar dari praktikum yang sudah saya lakukan kemarin di lab anatomi. Jadi si jejunum ini tuh kelihatan banget ininya menggunakan senter arkadesnya. Dia itu hanya ada 1-2 tingkat. Nah, sedangkan si ileumnya ini tuh dia sangat-sangat bersusun kan arkadesnya. Nah, lalu untuk karakteristik yang lain, misalnya warnanya. Nah, si jejunum ini tuh warnanya merah gelap, kalau si ileum ini warnanya pink muda. Lalu untuk diameternya, si jejunum ini tuh 2-4 cm, kalau yang ileum itu 2-3 cm. Jadi, untuk yang jejunum, dia tuh memiliki bentuk yang lebih besar daripada ileum. Nah, ditandai juga dengan dinding atau otot polosnya. Si jejunum ini tuh lebih tebal daripada si ileum. Lalu arkadesnya ini yang sangat kelihatan di preparat ini. Kalau misalnya di jejunum itu hanya 1-2 tingkat, dan kalau misalnya di ileum itu bersusun dan lebih kompleks. Lalu untuk plaque pair di jejunum itu ada beberapa, tapi di ileum itu banyak. Jadi di jejunum itu tidak sebanyak di ileum gitu. Lalu untuk lemak mesenterinya di jejunum itu sedikit, di ileum itu banyak. Tuh. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua yaitu jelaskan struktur bangunan di kolon. Jadi pertama saya akan dari bangunan yang sangat tampak aja dulu ya. Jadi di ileum itu yang di bagian sini ada vermiformis appendix dan juga ada cecum. Lalu ini sepanjang garis ini adalah kolon ascendens, lalu ini adalah kolon transversum, lalu di sini kolon descendens, lalu yang menuju ke samping ini tuh namanya kolon sigmoid, lalu ini adalah rectum. Nah, selain ada kolon-kolon itu juga ada haustra. Jadi haustra itu yang kayak menggelembung itu tuh namanya haustra tuh. Ini haustra kayak menggelembung gitu. Nah, selain ada itu juga, nah ini tuh ada taenia. Jadi taenia itu seperti kayak pelekukan yang tidak rapat gitu loh. Jadi ada sesuatu yang tidak rapat, namanya itu taenia. Nah, taenia itu ada beberapa juga. Ada taenia libera. Nah, taenia libera itu tidak dilekati oleh apapun. Nah, ada lagi taenia coli. Dia dilekati oleh sebentar, bukan. Nah, ya, taenia coli. Jadi dia itu dilekati oleh mesokolon gitu. Lalu juga ada taenia mana lagi ya? Nah, ini juga ada epiploic appendix itu di sini tuh. Nah, ini lebih jelas, jadi kayak gitulah. Nah, ini haustra. Terus juga ada apa lagi ya di sini? Transversum, epiploid. Lalu cecum, appendix udah semuanya. Taenia libera yang tidak dilekati apapun. Terus ada taenia coli yang dilekati oleh mesokolon, dan juga ada beda. Jadi ada lagi namanya mesokolik taenia. Jadi kalau mesokolik taenia itu dilekatinya oleh mesokolon. Nah, kalau taenia coli dilekatinya ya oleh coli atau usus besar gitu. Oke, selanjutnya yaitu jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Nah, jadi kan feses kita tuh yang pastinya tidak langsung keluar dari rektum. Jadi itu tuh ada struktur anatomi yang bikin kita bisa nahan atau enggak bikin kita
kayak nggak bisa nahan gitu. Jadi yang pertama itu ada colon ascendens, transversum sama descendens. Jadi ascendens, transversum sama descendens. Nah, dan sigmoid. Bagian-bagian kolon ini tuh membantu memindahkan dan memadatkan feses melalui gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik yang sudah saya jelaskan di yang pertama tadi tuh ya, kayak gerakan bergelombang gitu. Nah, lalu kolon sigmoid, yaitu sigmoid itu yang datar setelah descendens. Dia itu berperan dalam menyimpan feses sementara sebelum diteruskan ke rektum. Lalu ada rektum. Nah, rektum sendiri itu dia menyimpan feses sebelum pengeluaran. Jadi setelah dari sigmoid, dia itu menyimpan feses sementara sebelum diteruskan ke rektum. Di rektumnya itu juga disimpan lagi sebelum dikeluarkan. Nah, ketika rektum penuh, itu reseptor peregangan di dinding rektum itu mengirim sinyal ke otak untuk memulai proses defekasi atau pup. Nah, saat pup ini tuh ada beberapa otot yang bekerja, yaitu otot-otot sphincter yang sudah saya jelaskan tadi ya, seperti katup. Jadi dia tuh bisa membuka kalau misalnya diperlukan dan bisa menutup kalau misalnya diperlukan juga, tergantung oleh kondisi. Jadi ada musculus sphincter ani internus, musculus corrugator ani, musculus sphincter ani externus, dan juga musculus puborectalis. Nah, untuk ani internus dan externus ini tuh dia itu satunya otot polos dan satunya otot skelet. Nah, yang otot skelet ini tuh dia tuh gunanya biar kita tuh bisa menahan. Jadi kan otot skelet kan bekerjanya kan secara sadar ya. Nah, karena secara sadar kalau misalnya nggak ada dia nih, kita tuh nggak bisa nahan pup. Kita pasti langsung keluar pupnya itu. Dibantu didorong oleh si musculus sphincter ani internus, musculus dari corrugator ani, dan juga musculus puborectalis yang kalau musculus puborectalis ini juga otot skelet, bagian dari musculus levator ani. Jadi dia juga yang membantu gerakan pup secara sadar, kita maksudnya kayak menahan pupnya gitu. Baik, terima kasih dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.